Halo, selamat pagi semuanya, baik yang di gereja atau yang di rumah. Mungkin minggu ini dan minggu depan agak berbeda. Kita akan memulai untuk ibadah kita. Nggak apa-apa lah ya, yang di rumah tetap kita ibadah, tetap kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun online. Oleh karena itu, walaupun di rumah, tetap kasih sikap yang terbaik. Jangan pakai baju tidur. Kalau bisa udah siap. Kalau kita doa juga. Kalau kita nyanyi juga. Berikan juga penghormatan yang sama kepada Tuhan seperti kita di dalam gereja. Kita akan memulai, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan sama-sama di rumah, dimanapun kita berada. Terus kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh mempersiapkan hati kita. Oke, saat pada pagi hari ini sama-sama kita akan siap-siap. Kita akan beribadah kepada Tuhan seperti biasa, walaupun mungkin durasinya tidak terlalu lama. Oleh karena itu, selamat beribadah dan selamat menikmati dan selamat mengalami hadirat Tuhan. Dan kita berdoa bersama-sama supaya situasi kondisi saat ini cepat berlalu. Saya persilakan untuk Timi dan Giva. Haleluya, shalom sedang jemaat Tuhan. Selamat pagi, dimanapun kita berada pagi hari ini. Mungkin tidak dengan tatap muka pagi hari ini, tapi kita bersyukur dan kita yakin kuasa Tuhan akan ada. Kuasa kesembuhan Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan dan memberikan kita kemenangan. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dia memberi kita kemenangan. Kami percaya Tuhan, kuasa kemenangan Tuhan selalu beserta dengan kami. Haleluya. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan yang memenangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Jesus, Dia Tuhan yang kalahkan maut. Kau Tuhan, ya Tuhan, menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Bersama-sama nyatakan, ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Kau yang ada di pihak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa kesembuhan, kuasa kemenangan tercurah bagi kami pagi hari ini. Oh Jesus, Dia Tuhan yang bayar dosaku. Ya Tuhan, Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Sebab bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang
Yesus yang kuasa, tiada Allah lain seperti-Mu. Haleluya, kami tinggikan, kami agungkan Jesus. Hanya nama-Mu yang berkuasa, Jesus, Jesus. Haleluya, Kau yang berkuasa, Kau yang layak kami tinggikan. Tuhan pemenang, Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang, deklarasikan bersama kami. Pasukan yang menjamin segenap kehidupan kita ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Oh, Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga, oh, ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Sekarang Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersama, kami akan menang bersama Tuhan. Kau yang menjamin, Kau yang berjanji Tuhan. Di tangan kami, Tuhan Yesus di pihak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Kalau kami boleh bersatu hati Tuhan, beribadah pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan kami memberikan yang terbaik, kami mau bersuka, kami mau bergirang bagi nama-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pagi hari dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Sedang jemaat Tuhan pagi hari ini kita mau bersuka untuk kebaikan Tuhan, amin. Satu minggu ini kebaikan Tuhan begitu nyata. Mungkin situasi boleh kadang naik kadang turun, tapi kita percaya bersama Tuhan, dengan Tuhan, bersama kita akan merasakan kemenangan, amin. Haleluya, mari sama-sama kita naikkan pujian kita pagi hari ini. Denganmu Tuhan ada kemenangan, ada pemulihan bagi hidup kami. Tak pernah kami ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya
tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin Tuhan, selamanya Kau beserta, Kau bersama dengan kami. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Kami yakin Tuhan dan percaya, Kau tuntun langkahku. Nyatakan bersama, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kau yang jamin, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya Kau yang jamin kehidupan kami Tuhan, selamanya. Haleluya. Sebentar kalau kita akan diisi oleh firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk terus menyembah Tuhan, lebih dalam lagi masuk hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa hebat. Tuhan yang dapat memulihkan setiap problema yang ada dalam bangsa kami Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia.
kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk pagi yang indah hari ini Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, kiranya Tuhan dapat disenangkan melalui pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri untuk kami melaksanakan ibadah kami Tuhan. Di tengah kondisi yang mungkin membuat kami sulit untuk bertemu satu sama lain Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam hati kami, dimanapun kami berada Tuhan.
Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan, mengurapi hamba-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan yang dapat kami dengar, dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yoks Hendra. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi, situasi khususnya di negara kita Republik Indonesia yang mungkin sedang mengalami banyak orang ketakutan, cemas. Tapi kita bersyukur kita mendapat kemenangan pagi hari ini, kita masih dapat beribadah sekalipun lewat mungkin media sosial, lewat online streaming. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berhimpun dalam namaku, maka aku akan hadir. Saya percaya pagi hari ini Tuhan hadir, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini. Dan pagi hari ini saya ingin memberi judul firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Saya bacakan demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Saya percaya kita semua mempunyai Allah yang kita percayai adalah Allah yang menjadi tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Sekalipun di sana sini orang mengalami ketakutan dengan yang namanya virus corona, penyakit COVID-19, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita percaya bahwa dikatakan di sini tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai. Kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan, dan tidak pernah juga Allah yang masa bodoh. Tetapi Allah adalah Allah yang baik dan mengasihi kita. Mazmur 91 ini berbicara tentang jaminan perlindungan Tuhan bagi orang percaya. Orang percaya yang bagaimana? Jaminan perlindungan Tuhan hanya tersedia bagi orang percaya yang hidup melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan berarti bergaul karib dengan Tuhan seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Inilah syarat mutlak untuk kita dapat mengalami janji perlindungan Tuhan. Orang yang duduk dan bermalam memiliki makna adalah orang yang mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dan berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan setiap hari. Hidup melekat dengan Tuhan dan bergaul karib dengannya menyiratkan adanya kehendak diri yang sudah ditaklukkan bagi Tuhan. Bila kita tidak hidup melekat dengan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan secara konsisten, maka kita juga tidak akan penuh menikmati janji-janji Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhanlah tempat perlindunganku. Ada bagian yang harus kita kerjakan, tetapi ada juga bagian yang Tuhan memang hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Pernyataan pemazmur bahwa Tuhan adalah yang maha tinggi, ini berarti apa? Adalah penegasan bahwa Tuhan lebih besar daripada ancaman apa yang sedang kita hadapi. Tuhan yang maha tinggi, artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Dan ditandaskan lagi, yang maha kuasa, artinya apa? Artinya menekankan bahwa kuasanya sanggup mengalahkan dan membinasakan semua musuh, termasuk penyakit apapun juga. Bahkan di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, percayalah, yakinlah bahwa ada malaikat Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita tinggal dekat dengan Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka tidak ada yang perlu ditakutkan karena ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Dalam Mazmur 91 ini, saya beri judul tentang perlindungan Tuhan.
adalah pertama, Tuhan akan melepaskan kita. Yang kedua, Tuhan akan melindungi kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan menjaga kita. Yang pertama kita lihat adalah Tuhan melepaskan. Tadi ayat 1 sampai 2. Ayat 3 dan 6 itu berbicara tentang bagaimana Tuhan melepaskan orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang menjadikan Tuhan yang maha kuasa, yang maha tinggi. Dikatakan begini, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Haleluya. Saudara, dialah yang akan melepaskan engkau, dia akan menudungi engkau, dialah Allah yang setia. Dikatakan tidak usah takut terhadap penyakit menular. Janji Tuhan kepada orang yang melekat pada Tuhan akan mendapat perlindungannya, yaitu dilepaskan dari segala macam penyakit. Itu sebabnya kita perlu makin dekat dengan Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, kita bersyukur kita masih mempunyai kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin di rumah, tidak pergi ke gedung gereja, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Itu sebabnya kalau kita beribadah di rumah, kita harus juga membuka hati kita juga harus memberikan tempat yang baik untuk Tuhan, sehingga kita boleh mengalami apa yang seperti firman Tuhan katakan. Perlindungan Tuhan mencakup seluruh aspek kehidupan kita, tidak ada batasnya. Kita berada dalam naungannya. Penyakit menular, ya mungkin sekarang ini penyakit menular yang sedang merajalela, tapi kita percaya kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Perlindungan dari yang maha tinggi, artinya tidak ada yang dapat menandingi kebesarannya, karena dia adalah pencipta manusia, langit dan bumi segala isinya. Ancaman sebesar apapun tidak sebanding dengan kebesaran Tuhan yang kita sembah siang dan malam. Perlindungan yang maha kuasa artinya apa? Kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia sanggup lakukan segala perkara dan tidak ada yang tidak dapat dilakukan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Dalam Kejadian 18 tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebabnya yang pertama ini kita percaya bahwa Tuhan melepaskan kita. Dan kita yakin dalam waktu yang cepat, ya, semua kita mau bersatu, kita mau berdoa umat Tuhan supaya masalah ini yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kita boleh terlewati dan lepas, dan kita semua, negara kita dinyatakan Indonesia sehat, bebas dari corona. Puji Tuhan, ya. Nah, yang kedua, Tuhan melindungi. Jadi bukan hanya Tuhan melepaskan, tapi Tuhan melindungi. Ayat 7 sampai 10 dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi mungkin kita lihat, wah mati sana, mati sini, mati situ, dan lain sebagainya. Tapi dikatakan, tetapi tidak akan menimpamu. Haleluya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Mungkin orang fasik, orang tidak mengenal Tuhan mengalami hal itu. Tapi perhatikan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tulah saja tidak berani dekat dengan kita. Kenapa? Kita diprotek oleh hadirat Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Dia selalu menolong kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memberikan Tuhan tempat perlindungan, yaitu orang-orang yang melekat hatinya dengan Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, Dia selalu ada. Dialah Jehovah Sama, Tuhan yang maha hadir. Betapa mengagumkan janji Tuhan, selalu hadir dan menyatakan penyertaan-Nya atas kita. Anak-anaknya
Tidak ada pemimpin agama manapun yang berjanji dan memberikan jaminan penyertaan Tuhan kepada umatnya seperti Kristus. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan. Artinya apa? Dia memperhatikan, artinya dia menyertai kita. Kalau Tuhan beserta, maka kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Janji Tuhan menyertai umatnya tidak pernah diingkari. Ketika diutus Tuhan membawa bangsa Israel keluar negeri Mesir, Musa sempat menolak karena merasa tidak mampu. Tapi firman Tuhan berkata dalam Keluaran 4:12, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Musa tidak sanggup, tidak mampu, tapi Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Saat Israel menempuh perjalanan di padang gurun, ia menyatakan penyertaan dan kehadirannya. Bagaimana Tuhan begitu ketika kehabisan air, ketika tidak ada air yang bisa diminum, ketika kelaparan, tidak ada yang makanan, Tuhan beri makanan, Tuhan beri daging, Tuhan beri juga mana. Luar biasa. Ketika mengalami ketakutan, ya, diserang oleh mungkin di belakang tentara Firaun, kiri kanan padang gurun, depan laut, tapi Tuhan dapat memberikan jalan keluar. Laut saja bisa terbelah menjadi dua. Sampai kesudahan zaman, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia tetap menyertai kita, sebab itu kita tidak perlu. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau kita yang pegang tangan Tuhan, kita bisa lelah, kita bisa melepaskannya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Artinya Tuhan mau supaya kita menurut dan taat, dipimpin Tuhan, dituntun Tuhan kemanapun Tuhan mau bawa kita. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita aman, tentram, damai, sejahtera. Orang percaya tidak pernah ditinggalkan Tuhan, karena itu tetaplah kuat di segala situasi dan kondisi apapun juga. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan menjaga. Ayat 11-16. Bukan hanya melindungi, ya, tapi juga bukannya membebaskan, tapi juga Tuhan menjaga. Manusia kalau menjaga bisa terlelap, tapi Tuhan kita tidak pernah terlelap. Firman Tuhan mengatakan begini, Mazmur 91 ayat 11-16, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kemana kita pergi, di mana kita berada, Tuhan menjaga di segala jalanmu. Dan dikatakan mereka akan menantang engkau di segala tangannya, menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi Tuhan menjaga jalan kita supaya enggak terantuk. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, ini perhatikan, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesetiaan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jaminannya adalah keselamatan. Penjagaan Tuhan, jaminannya keselamatan. Panjang umur artinya apa? Kita bisa hidup, kita tidak perlu takut dengan kematian. Haleluya. Kita percaya bahwa hari-hari ini mungkin kita cemas, kita takut, tetapi juga kita tidak boleh sembrono, ya. Tetap kita mengikuti aturan-aturan, misalnya setiap saat cuci tangan, dan juga kita juga harus pakai masker. Itu tidak apa-apa, tidak salah. Menjauhi kerumunan-kerumunan kalau bila kita tidak perlu, itu nggak apa-apa. Tapi lebih dari itu kita tahu kita punya Tuhan yang menjaga kita. Kata di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 57, firman Tuhan begini, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuang kita. Biarlah marilah kita berdoa senantiasa, kiranya Tuhan Allah menyertai kita.
Dan memang Immanuel itu Allah beserta kita sudah sejak dulu juga Allah menyertai kita bagi orang yang percaya. Memang Yesus datang untuk menyertai kita. Tapi persoalannya sekarang mau nggak kita disertai Tuhan, kan itu. Yang membuat kita jauh dengan Tuhan adalah dosa. Itu sebabnya ini ada baiknya juga. Ya, mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita jauh dengan dosa. Kalau kita dekat dengan dosa, kita jauh dengan Tuhan. Ya. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, yang menjadi pemisah antara kamu dengan Tuhanmu adalah segala dosamu. Dan itu yang membuat Tuhan tidak mendengar seruan-seruan kita. Tadi dikatakan kan, berserulah kepada Tuhan, ya. Dikatakan ya di situ bahwa bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Itu jaminan Tuhan. Tuhan akan menjawab. Ya. Puji Tuhan. Ya, dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, dan penyertaan itu sempurna. Banyak orang Kristen yang berdoa dan memohon agar Tuhan menyertai dan menjaga hidupnya. Namun di sisi lain mereka kurang bisa menghargai penyertaannya. Mungkin kita berkata, kapan saya tidak menghargai penyertaan Tuhan? Kapan saya tidak menghargai? Ketika kita tidak lagi hidup dalam ketaatan, lebih memilih hidup menurut keinginan daging. Itu menunjukkan kita tidak menghargai penyertaan Tuhan. Kapan lagi? Ketika kita membenci orang lain, tidak mau mengampuni. Itu juga kita, Tuhan kan sifatnya mengampuni. Seringkali kita bilang, oh nggak bisa, tiada maaf bagimu. Ini juga salah satu ya bentuk. Kapan lagi? Ketika kita ngomong bohong. Ketika kita mengabaikan jam-jam ibadah, malas berdoa, malas baca firman. Nah seperti sifat ini. Tingkatkan ya, jam-jam doa saudara. Lebih banyak bersekutu dengan Tuhan akan lebih baik. Dan jiwa kita makin melekat dengan Tuhan. Dan kita semakin yakin. Dan kita nggak ragu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita menutup mata, orang-orang miskin atau lemah, itu juga sama. Kita tidak menghargai akan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita terus mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Ada beberapa ayat yang sebelum saya tutup firman Tuhan ini, di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 58 dikatakan begini. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Jadi biarlah hati kita condong kepada Tuhan. Pasal 8 ayat 61, hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan. Pasal 8 ayat 62, mempersembahkan korban. Itu menunjukkan orang-orang yang tahu artinya Tuhan menjaga, Tuhan menyertai. Jadi bukan hanya dia mencondongkan hati kepada Tuhan, tapi juga berpaut kepada Tuhan, lebih dari itu membawa persembahan kepada Tuhan. Kita harus mencondongkan hati, berpaut kepada Tuhan, supaya langkah hidup kita senantiasa selaras dengan kehendak dan rencananya. Selain itu kita harus mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita. Bukan hanya dalam bentuk materi uang, tetapi juga tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadanya. Hidup dalam kebenaran, firman-Nya adalah tanda bahwa kita sadar dan menghargai penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Kesimpulannya adalah perlindungan Tuhan dinyatakan dalam bagaimana Tuhan menjaga kita, bagaimana Tuhan melindungi kita, bagaimana Tuhan membebaskan kita. Jelas sekali dari Mazmur 91 ini, ya, dengan cepat saya mengupasnya dan poin-poinnya saya percaya kita semua pagi hari ini diberkati Tuhan dan kita makin mantap untuk melakukan semua aktivitas kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita dan Dia melindungi kita dan Dia memberkati kita. Amin. Kita akan naikkan pujian, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan ku
ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dan berkat ini terus menyertai mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus dan kita semua yang percaya berkata amin. Selamat pagi. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, hari ini ibadah kita selesai dan kami juga sedang berusaha untuk mempersiapkan rekamannya ya. Jadi nanti kami akan membagikan kepada setiap komisi melalui grup. Dan minggu depan kita akan tetap ibadah online. Yang pertama Joy Gen kita juga ibadah online. Kedua minggu depan ibadah raya juga akan ibadah online seperti ini. Dan sekali lagi tolong informasikan kepada semua rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang bergereja di GBT Rengas Dengklok atau Kerawang untuk bisa bersama-sama mendapatkan rekaman hari ini walaupun tidak ikut live-nya ya. Jadi sekali lagi kita bisa menyebarkan berita hari ini kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang nanti kami akan bagikan di grup komisi departemen masing-masing. Sekian, terima kasih saat pagi hari ini. Kita kembali pada minggu yang depan. Tuhan memberkati kita, jangan takut dan tetap aman dan jaga kesehatan kita. Sekian, selamat pagi.